Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Nama anggota kelompok kami ada Mardiningsih, Syaputri Alia, Jamie Arino, Noverman Zebua, Agnes Monika, M. Turmuzi Fikro, dan dengan saya Vini Asya Syafika. Langsung saja, yuk teman-teman simak videonya. Fisik motorik yang dimiliki oleh para remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan, kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Yang diharapkan para orang tua dan pendidik dapat mengawasi dan mengontrol anak-anaknya supaya tidak terjadi perilaku-perilaku menyimpang. Perkembangan bahasa pada remaja. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkarya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Perkembangan kognitif pada remaja. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat dari kemampuan seorang remaja untuk berpikir lebih logis. Remaja sudah mulai mempunyai pola berpikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Perkembangan kognitif pada remaja dibagi menjadi dua bagian yang umum. Yang pertama, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual berkaitan dengan kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, atau pemikiran. Yang kedua, perkembangan bakat khusus atau minat. Perkembangan bakat khusus atau minat berhubungan potensi atau skill atau talenta. Perkembangan sosial pada remaja. Pada usia remaja, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks dibandingkan pada masa-masa sebelumnya, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Pemuasan intelektual juga didapatkan oleh remaja dalam kelompoknya dengan berdiskusi, berdebat untuk memecahkan masalah, mengikuti organisasi sosial juga memberikan keuntungan bagi perkembangan sosial remaja. Namun demikian, agar remaja dapat bergaul dengan baik dalam kelompoknya diperlukan kompetensi sosial yang berupa kemampuan dan keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang tujuannya untuk memperluas kontak sosial, pengembangan identitas diri, menyesuaikan dengan kematangan seksual, belajar menjadi orang dewasa. Dalam perkembangan sosial ini juga tidak luput peran orang tua, serta para guru untuk selalu mengawasinya agar tidak sampai jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Perkembangan emosi pada remaja. Perkembangan emosi pada remaja ditandai dengan ketidakstabilan emosi dan penuh dengan gejolak. Dalam masa ini, suasana hati atau mood remaja bisa berubah-ubah dengan sangat cepat. Bahkan dalam penelitian, terbukti jika anak remaja hanya butuh waktu 45 menit untuk bisa merubah emosi mereka dengan sangat cepat. Perkembangan emosi remaja usia 11-12 tahun. Pada usia 11-12 tahun, anak remaja biasanya akan menghadapi perubahan fisik di awal masa pubertas. Perubahan fisik ini dapat membuat sebagian dari mereka merasa canggung dan insecure. Perkembangan emosi remaja 13-14 tahun. Anak remaja pada usia 13-14 tahun umumnya cenderung lebih merasa sensitif terhadap masalah sosial, seperti sedang dikucilkan oleh teman-teman sebayanya di sekolah. Rasa emosinya sedang bergejolak sehingga hal yang dapat dilakukan seperti contoh, menutup pintu dengan keras. Perkembangan emosi remaja usia 15-16 tahun. Anak remaja berusia 15-16 tahun dapat mulai mencari sensasi dengan melakukan hal-hal negatif, seperti minum alkohol, mencoba obat-obatan terlarang, atau terlibat dalam seks bebas. Penting bagi orang tua untuk memantau mereka agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif tersebut. Selain itu, anak remaja berusia 15-16 tahun mungkin juga bisa merasa stres, ditambah lagi mereka dapat menetapkan ekspektasi tinggi untuk diri sendiri. Perkembangan emosi remaja usia 17-21 tahun. Pada usia ini, fisik anak remaja sudah berkembang sepenuhnya.
Mereka juga dianggap sudah bisa mengontrol diri agar tidak melakukan hal-hal yang beresiko. Anak Anda pun sudah dewasa. Mereka bisa membuat rencana strategis ke depan dengan kreatif dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Perkembangan moral pada anak remaja. Perkembangan moral remaja berkaitan dengan bagaimana proses perkembangan remaja dalam memahami nilai-nilai, aturan, norma yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral remaja dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kemampuan berpikir dan interaksi sosial. Pola asuh orang tua memiliki peranan sangat cukup besar. Komunikasi antara orang tua dan anak sangat berperan besar. Orang tua yang tidak memperhatikan anaknya akan berefek negatif. Peran perkembangan moral anak dapat dilihat dari bagaimana cara anak menanggapi nasihat atau teguran dari orang tuanya. Kedekatan anggota keluarga berperan positif terhadap anak. Kesadaran beragama pada anak remaja. Teori perkembangan kognitif Piaget ditemukan bahwa perkembangan pemahaman agama remaja berada pada tahap 3, yaitu Formal Operational Religion Stage, di mana remaja memperlihatkan pemahaman agama yang lebih abstrak dan hipotesis. Ada beberapa ciri-ciri kesadaran beragama yang menonjol pada masa remaja, di antaranya adalah 1. Pengalaman ketuhanannya makin bersifat individual. Yang kedua, keimanannya semakin menuju realitas sebenarnya. Dan yang ketiga, peribadatan mulai disertai penghayatan yang tulus. Tugas perkembangan pada anak remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Yang ke-10, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Permasalahan belajar pada anak remaja. Salah satu permasalahan yang sering dialami remaja pada usia ini adalah masalah akademik. Tak jarang pada remaja usia ini mengalami kesulitan menerima pembelajaran, prestasi yang menurun, bolos sekolah karena tidak adanya motivasi dalam belajar, atau bahkan tidak betah di sekolah. Hal ini bisa terjadi karena faktor pendukung, yakni bisa dari pihak keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Itulah presentasi kami dari kelompok 7 tentang perkembangan remaja. Terima kasih yang telah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.